Mana nanti ketika tidak mencukupi 5 kursi, apakah ada rencana koalisi dengan partai-partai lain? Itu yang secara proses berjalan. Tapi tentu biarpun kita dapat 5 kursi, tentu koalisi juga. Tidak bisa kita sendiri di Kutai Barat. Ada 4 putusan kita nanti. Yang pertama, kita akan membentuk tim daripada Badan Pemenangan Pemilu, tim Bepelu. Yang kedua, tim daripada verifikasi partai. Menuju pemilu 2024 itu bisa DPJ persiapkan. Sekarang jumlah penduduk yang sudah sempat kami terima, kami minta, bukan kami terima, karena kalau diterima itu adalah dari Kemendagri. Kalau melihat posisinya, memang di Dapil 1 itu prinsip kesinambungan itu hampir tidak terpenuhi, hampir tidak terpenuhi. Tetapi belum bisa bicarakan, oh kalau begitu pecah dong, belum. Nah, kapan tahapannya? Tahapannya adalah kira-kira di bulan, penyusunannya di bulan November. Nah, bulan November 2022 itu penyusunan, tapi tanggalnya persis di mana itu yang belum kita menunggu PKPU-nya. Artinya apa? Ini Pak Sekjen sebagai ya boleh yang ngelola di inilah. Artinya kalau sudah begini nanti kami titip betul-betul disiapkan siapa LO yang urusan verifikasi, siapa yang ini dapil. Karena kalau sudah dapil, dia pusing nanti, oh bongkar pasang. Nah, karena masukan dari partai politik ini juga penting. Karena pada tahapannya ada uji publik, ada kita ini. Nah, kewajibannya begitu. Nah, kira-kira di bulan November itu, dan ditetapkannya kira-kira Desember lagi. Ya, berarti Desember sudah ada 2 PR. Satu, yaitu penetapan partai politik. Yang kedua adalah dapil. Dan dapil ini menyita waktu juga, ini menyita tenaga juga. Dan untuk KPU-nya ada lagi satu, yaitu kita merekrut PPK PPS juga mulai November sampai Januari 2023. Artinya tambah lagi. Kayak itu mengenai dapil. Artinya dapil, mari Bapak Ibu sekalian masing-masing mengkaji, tetapi intinya bahwa aturan tentang dapil adalah jumlah penduduk dulu kita terima. Itu namanya DAK 2, Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan, yang diterima oleh KPU RI dari Kemendagri. Kemendagrinya dapatnya dari mana? Dari Capil. Ya, dari Capil. Akhirnya ini penduduk itu dijadikan satu adalah untuk dapil, yang kedua adalah tentunya untuk menghitung keanggotaan partai politik. Nah, artinya mulai simulasi, tapi intinya tidak ada satu prinsip dapil yang tidak bisa dilanggar adalah proporsional dan kohesivitas. Kohesivitas itu adalah bersambung. Jadi misalnya ada usulan, oh bagaimana Nyuwatan bisa nggak digabung dengan Longiram saja? Ya pasti nggak bisa, karena dia nggak nyambung ininya. Atau nanti Bentian gabung dengan Barong misalnya Pak Loren, nggak juga. Jadi ada berhimpitan. Kemudian yang kedua bisa sejarah. Mengapa sekolah darat dulunya, sekolah darat Manor Bulan,
kemudian Melak itu selalu satu hamparan karena sejarahnya itu adalah pemekaran dari Kecamatan Melak. Ada 4 putusan kita nanti. Yang pertama, kita akan membentuk tim daripada Badan Pemenangan Pemilu, tim Bepilu. Yang kedua, tim daripada verifikasi partai. Yang ketiga, tim penjaringan caleg DPRD Kabupaten Kutai Barat 2004. Yang keempat itu tim terkait dengan penjaringan saksi untuk pemilu legislatif dan pilpres 2024. Nah, memang poin penting di dalam rakercap ini mempersiapkan diri kami Partai Gerindra terkait dengan verifikasi awal. Seperti disampaikan tadi, makanya poin penting kami kemarin bermohon secara kelembagaan ke KPU Kabupaten supaya memberikan penguatan atau materi seperti kita dengar bersama-sama. Karena apa yang dikatakan beliau tadi itu kita semua partai politik yang lolos presidensial threshold 2019 maupun yang baru tetap ada namanya verifikasi partai. Dia pun beda ya tadi. Kalau yang sudah lolos mungkin secara administrasi saja. Kalau yang belum lolos ini yang banyak datanya yang harus itulah tujuan kita rakercap hari ini. Nah, memang kita sudah terbentuk dari 2019 dari pemilu ya. Saya jadi ketua dari tahun 2015. Kita memang 16 PAC itu sudah terbentuk. Biarpun ada pembaruan, ada yang mungkin kita meninggal, ada yang kerja, jadi kita pembaruan. Tapi itu sudah terbentuk 16 kecamatan. Bahkan ranting itu sudah terbentuk. Nah, tinggal memang kita perlu ibaratnya itu kayak mobil itu kan maintenance juga. Kan ada yang masih siap, ada yang nggak siap. Tapi ini dinamika politik yang berjalan. Dan saya senang. Kita akan ke kampung-kampung, kita akan berkoordinasi terkait ranting-ranting lagi untuk semua. Kita lihat hasil 2024. Tujuannya kalau kita dapat 5 kursi. Nah, ini daftar pemilih tetap pemilu. Kan itu syaratnya ya kan. Gimana nanti ketika tidak mencukupi 5 kursi, apakah ada rencana koalisi dengan partai-partai lain? Itu yang secara proses berjalan. Tapi tentu biarpun kita dapat 5 kursi, tentu koalisi juga. Tidak bisa kita sendiri di Kutai Barat. Saya kira ketua-ketua partai lain sahabat-sahabat saya semua lah. Ya kan, ketua partai lain sahabat-sahabat saya semua. Partai yang lama juga sahabat juga.